Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aniatus Sofia dengan NIM T 2019-1045 akan menjelaskan mengenai contoh metode manhaji. Nah, metode manhaji itu dibagi menjadi 4 jilid. Pada jilid pertama, peserta didik akan fokus pada hafalan kata demi kata. Oleh karena itu, mulai dari surat Al-Fatihah hingga akhir juz pertama, mereka akan diajarkan untuk menghafal kata-kata yang sudah disajikan dalam bentuk kolom-kolom. Contohnya seperti pada tabel di bawah ini, yaitu pada surat Al-Fatihah. Untuk ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari 5 kata. Bi artinya dengan, ismi, nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani, Maha Pengasih, dan Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Kemudian di ayat kedua ada Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdu artinya segala puji, li bagi, Allahi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin sekalian alam. Kemudian di ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanirrahim, itu tidak disertakan arti atau maknanya karena pada dua kata ini itu sudah ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi pada metode manhaji, apabila ditemui kata yang sudah ada di ayat sebelumnya itu tidak disertakan artinya. Hal ini bertujuan untuk memacu hafalan dari peserta didik. Selanjutnya, setelah menghafal kata beserta artinya, peserta didik diberikan rangkuman berupa fiil, isim, dan hurufnya dalam bentuk kolom-kolom. Contohnya seperti pada tabel di bawah ini, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 67. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 67 itu sudah diklasifikasikan mana huruf, mana isim, dan mana fiilnya. Pada jilid kedua, peserta didik akan difokuskan kepada memahami perubahan kata-kata yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Contohnya itu dimulai pada juz kedua dari Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 142. Pada ayat ini itu tidak ditemukan kata-kata baru. Maksudnya dalam ayat ini atau kata-kata yang ada dalam ayat ini itu sudah pernah ada di dalam ayat-ayat sebelumnya. Sedangkan untuk huruf dalam ayat ini itu ditemukan ada 7 dan juga ditemukan ada 8 isim jamid. Untuk huruf dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama ada sa. Dia ini merupakan istiqbal, artinya menyatakan yang akan dikerjakan. Istiqbal itu dibagi menjadi dua, sa dan saufa. Sa itu menunjukkan jangka waktu yang sedikit, sedangkan saufa itu menunjukkan jangka waktu lama. Dan sa dalam ayat ini itu merupakan yang sin tanfis, yang artinya jangka waktu sedikit. Kemudian yang kedua ada mina. Dia ini merupakan tab'id dan jer yang artinya sebagian dan di belakangnya menjadi kasroh. Kemudian an, alai, dan li, dia ini termasuk jer atau yang di belakangnya menjadi kasroh. Kemudian ada kata wa, dia ini merupakan atof atau mengikuti kata di belakangnya. Hal ini mengacu pada Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi al-masyriku wal maghribu, yaitu sama-sama berakhiran dhamma. Kemudian huruf yang terakhir ada ila. Dia ini juga merupakan jer atau yang di belakangnya menjadi kasroh. Kemudian untuk isim jamidnya dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Yang pertama ada an-nasi, yang kedua ada kata ma. Dia ini merupakan mausul yang artinya kata yang menyambungkan atau menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya. Isim mausul itu dibagi menjadi dua, khas dan mausul mustarak. Nah, kata ma itu dia merupakan isim mausul mustarak yang ghairu akil. Kemudian yang ketiga ada kata hum. Dia ini merupakan dhamir yang artinya kata ganti orang ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada kata kiblati dan yang kelima ada kata allati. Dia ini merupakan isim mausul yang artinya kata yang menyambungkan atau menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya. Kata allati dia ini ikut isim mausul yang khas, yaitu yang mu'annas mufrad. Kemudian selanjutnya ada kata Allah dan man. Man ini merupakan isim mausul yang artinya kata yang menyambungkan atau menghubungkan kata sebelum dan sesudahnya. Kata man dia ini ikut isim mausul yang mustarak akil. Dan yang terakhir ada kata syiratin yang artinya jalan. Berikutnya, peserta didik dapat melihat dan mengkaji keadaan isim mustaq dan perubahan fiil yang ada di dalam ayat tersebut. Isim mustaq itu adalah isim yang dibentuk dari kata lain dan bermakna beda dari kata pembentuknya. Contohnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada kata kola. Untuk fiil madinya dia tetap menjadi kola, fiil mudhari'nya menjadi yakulu, dan fiil amrnya menjadi kul. Kata kola itu dia merupakan fiil mu'tal ajwaf atau kata yang terdapat huruf ilat, yaitu pada ain fiilnya atau yang letaknya di tengah.
Kemudian yang kedua ada asyufaha, yang dia asal katanya yaitu safiha. Yang ketiga ada kata wala, yang fi'il madinya menjadi wala, fi'il mudhari'nya menjadi yuwalli, dan fi'il amrnya menjadi wali, serta mendapat huruf tambahan tasydid. Nah, kata wala dia ini termasuk fi'il mu'tal lafif yang mafruk, yaitu terdapat dua huruf ilat yang ilatnya terpisah di fa fi'il dan lam fi'ilnya. Selanjutnya ada kata kana. Untuk fi'il madinya dia menjadi kanu, fi'il mudhari'nya menjadi yakunu, dan fi'il amrnya menjadi kun. Kata kana dia ini termasuk dari fi'il mu'tal ajwaf atau yang ilatnya berada di tengah atau ain fi'ilnya. Selanjutnya ada kata syaroko, isi mustaqnya al-masyriku. Kemudian ada ghoraba, yang isi mustaqnya yaitu al-maghribu. Kemudian ada kata hadza. Hadza ini fi'il madinya tetap hadza, fi'il mudhari'nya yahdi, dan fi'il amrnya ihdi. Kata hadza dia ini termasuk dari fi'il mu'tal nakis atau yang ilatnya berada di akhir atau lam fi'ilnya. Kemudian ada kata sya'a yang merupakan fi'il mu'tal ajwaf. Sya'a ini fi'il madinya sya'a, fi'il mudhari'nya yasya'u, dan fi'il amrnya sya'. Dan yang terakhir ada kata koma, yang fi'il atau yang yang isim mustaqnya yaitu mustaqimin, yang mendapat huruf tambahan hamzah alif, sin, dan ta. Setelah memahami perubahan fi'il, peserta didik mulai diajarkan bagaimana memahami perubahan bentuk-bentuk isim mustaq, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbiha, isim mubalaghah, dan isim tafdil. Selain itu, juga peserta didik diharapkan bisa mengenal perubahan bentuk seperti sighah, wazan, aswal, mujarrad, bina, dan dhamir. Contohnya itu dimulai dari separuh juz kedua Al-Quran, yaitu pada ayat ke-203 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat ini itu terdapat satu huruf, yaitu la, yang artinya meniadakan atau menghilangkan suatu jenis. Sedangkan perubahan fi'il dan bentuk isim mustaqnya akan dirincikan pada tabel berikut ini. Nah, dalam ayat tersebut itu ditemukan beberapa fi'il, yaitu kata izkuru, ta'ajjala, ta'akhara, ittaqa, ittaku, i'lamu, dan tuhsyarun. Kemudian untuk isim mustaqnya itu ditemukan ada satu, yaitu kata ma'dudatin, yang termasuk dari isim mustaq yang isim maf'ul, yaitu isim yang menunjukkan orang atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Selanjutnya, peserta didik akan diajak untuk mengenal dan memahami bentuk kata atau kalimat yang berasal dari surat Al-Baqarah ayat 203. Untuk contohnya dapat kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini itu sudah dijelaskan sighahnya atau bentuk katanya, wazannya, kemudian asalnya, kemudian mujaradnya atau kata yang terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kemudian juga sudah dijelaskan albinanya atau bentuk kalimat yang ditinjau dari segi huruf dan tata letaknya. Dan pada tabel ini juga sudah diterangkan dhamirnya. Yang pertama ada kata uzkuru. Dia ini sighahnya yaitu fi'il amr, kemudian wazannya ikut uf'ulu, kemudian asalnya uzkuru. Al-mujarradnya dia adalah kata zakaro. Nah, zakaro dia ini termasuk bina yang salim atau sahih. Maksudnya tidak ada huruf ilat di kata tersebut. Dan dhamirnya dia ikut antum. Kemudian yang kedua ada kata ma'dudatin. Dia ini sighahnya maf'ul, kemudian wazannya dia ikut maf'ulatin, asalnya ma'dudatin, dan al-mujarradnya yaitu dari kata ada, dan al-binanya yaitu bina mudha'af, yaitu bina mudha'af yang sulasi atau ain fi'il dan lam fi'ilnya sejenis. Kemudian untuk dhamirnya yaitu huna. Kemudian yang ketiga ada kata ta'ajjala. Dia ini sighahnya madhi, kemudian wazannya dia tafa'ala, kemudian asalnya ta'ajjala, dan al-mujarradnya yaitu kata ajila, dan al-binanya yaitu bina salim atau sahih. Maksudnya tidak ada huruf ilat dalam kata tersebut. Dan dhamirnya yaitu huwa. Yang keempat ada kata ta'akhara. Sighahnya dia yaitu madhi, kemudian wazannya tafa'ala, asalnya ta'akhara, kemudian al-mujarradnya yaitu kata akhara, dan al-binanya dia ikut bina mahmud, yaitu kata yang fa fi'il dan ain fi'il dan atau lam fi'ilnya itu berupa huruf hamzah. Kemudian untuk dhamirnya dia ikut dhamir huwa. Kemudian yang kelima ada kata ittaqo. Dia ini sighahnya ikut madhi, kemudian wazannya yaitu ifta'ala, kemudian asalnya iutaki,
kemudian al-mujarradnya yaitu kata waqo, dan al-binanya yaitu bina maltu atau bina lafif mafruk, yaitu kata yang fa' fi'il dan lam fi'ilnya itu merupakan huruf ilat. Kemudian untuk zamirnya dia adalah huwa. Yang keenam ada kata itaku, dia ini ikut fi'il amr, kemudian wazannya ifta'ilu, kemudian asolnya iutakiu, kemudian al-mujarradnya dari kata waqo, dan al-binanya dia adalah bina lafif mafruk dan zamirnya yaitu antum. Kemudian yang ketujuh ada kata i'lamu, dia ini sighahnya yaitu amr, kemudian wazannya if'alu, kemudian asolnya iflamu, kemudian al-mujarradnya yaitu kata alima, dan binanya yaitu bina salim atau sahih, maksudnya tidak ada huruf ilat dalam kata tersebut. Kemudian untuk zamirnya dia adalah antum. Yang terakhir ada kata tuhsyarun atau tuhsyaruna, dia ini sighahnya yaitu fi'il mudhari, kemudian wazannya ikut tuf'aluna, kemudian asalnya tuhsyaruna, kemudian al-mujarradnya dari kata hasyara, dan binanya merupakan bina salim atau sahih, dan domirnya yaitu antum. Kemudian pada jilid ketiga, di sini tuh peserta didik difokuskan kepada memahami susunan kalimat, diawali dengan mengenal dan memahami macam-macam karakter kata bahasa Arab. Jadi di sini peserta didik pada tahap yang pertama, yang awal itu pasti disuruh untuk mengenali macam-macam karakter bahasa Arab seperti mabni dan mu'rab. Kemudian setelah itu peserta didik disuruh untuk memahami jabatan kalimat seperti fi'il, fa'il, mubtada, khobar, seperti itu. Dan pada tahap terakhir, di sini peserta didik itu diarahkan untuk bisa memahami susunan kalimat yang memiliki dua jenis, yaitu susunan kalimat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi yang pertama itu harus memahami mabni mu'rab, yang kedua yaitu fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Kemudian yang ketiga yaitu memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada contoh dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 253. Nah, di sini ada tabelnya nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, dari tabel ini udah dikelompokkan nih, ini termasuk apa, kalimat apa, apakah fi'il, apakah fa'il, apakah mubtada, khobar, seperti itu. Di sini contohnya itu dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 253. Nah, yang pertama yaitu tilka. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya saja ya, mungkin teman-teman selanjutnya nanti bisa melihat tabelnya. Tilka di sini mubtada, kemudian ar-rasulu itu sholat, kemudian fadl itu fi'il, kemudian nanya itu fa'il. Nah, di sini kedudukannya sebagai khobar, kemudian ba'da itu maf'ul bih, kemudian min itu jar, kemudian hum itu majrur. Jadi susunan jar majrur itu susunannya termasuk khobar, dan man itu mubtada. Kemudian pada surah ketiga yaitu Ali Imran, peserta didik itu difokuskan kepada susunan kalimat dengan takmiliyahnya, sehingga kalimat waqo', fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar, juga ada tambahan jabatan dari kalimat lainnya seperti isim mausul, kemudian silatul mausul, kemudian ada isim yang disandarkan, kemudian ada yang isim yang disandarkan dan yang disandari. Kemudian juga ada kata yang menjelaskan keadaan dan keadaannya yang dijelaskan. Kemudian juga ada kata yang mengikuti dan yang diikuti. Kemudian di sini ada contohnya itu pada ayat ketiga surat Ali Imran. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada tabelnya.
Yang pertama yaitu nazala. Nazala itu sebagai fa'il. Allah itu sebagai fa'il. Kemudian ala itu sebagai khabar, al-kitaba itu maf'ul bi, kemudian bi itu jar, al-haqqi itu majrur. Jadi ini susunan jar majrur. Kemudian li itu jar dan ma itu majrur. Itu susunan dari contohnya dari ayat ketiga surat Ali Imran. Selanjutnya teman-teman lihat tabelnya yang sudah saya sediakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh metode manhaji pada jilid 4. Di sini itu peserta didik difokuskan kepada pemahaman dan mengerti gaya bahasa Al-Qur'an atau biasa disebut dengan ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah ini adalah ilmu yang mengemukakan isi hati yang indah dengan bahasa yang jelas, benar, fasih atau melekat dalam hati dan sesuai dengan keadaan lawan bicara. Penggunaan balaghah ini hanya digunakan pada kalimat dan orang yang berbicara atau biasa disebut sebagai mutakallim. Ilmu balaghah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayam, dan ilmu badi. Ilmu bayam ini adalah ilmu yang membahas tentang variasi kalam. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang kesesuaian kalam, dan ilmu badi adalah ilmu yang membahas tentang keindahan kalam. Berikut ini akan diberikan contoh terjemah Al-Quran dengan menggunakan ilmu balaghah yang disajikan dalam bentuk tabel dan diawali dari juz 4 Al-Quran surat Al-Imran ayat 92 sampai 99. Nah, teman-teman bisa baca surat Al-Imran ini. Saya akan baca sebagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul alim. Artinya, salah satunya yang saya baca, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Beberapa ayat pada Quran surat Al-Imran ayat 92 sampai 99 tadi sebelumnya akan saya berikan dan saya uraikan makna balaghahnya sesuai dengan klasifikasi ilmu balaghah seperti yang saya jelaskan. Nah, berikut maknanya. Ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, makna balaghah dalam hal ini yaitu al-khabar ibtidai. Apa yang dimaksud dengan al-khabar ibtidai ini? Yaitu apabila mukhatab tidak mengetahui tentang berita tersebut dan berita yang disampaikan itu tidak perlu menggunakan taukid. Jadi khabar ibtidai ini tidak menggunakan taukid pada kalimatnya. Yaitu makna balaghahnya yaitu al-khabar ibtidai untuk orang-orang yang belum mengetahui dan berdampak kepada semangat berinfak. Contoh yang kedua pada ayat fa innallaha bihi alim. Di sini itu makna balaghahnya yaitu sebagai al-khabar tolbi, yaitu penggunaan kata inna menunjukkan bahwa orang yang memahami seakan mengingkari. Al-khabar tolbi ini adalah suatu berita atau mukhatabnya itu ragu-ragu atau bingung mengenai kebenaran suatu berita dan diharapkan mukhatabnya itu menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut.
dan berita yang disampaikan itu lebih baik menggunakan taukid, yaitu menggunakan kata penguat inna. Jadi khobar tolbi ini contohnya yaitu menggunakan taukid seperti inna. Selanjutnya pada ayat kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israil ala nafsi min qalbi an tunazzala Taurah. Di sini itu makna balaghahnya yaitu sebagai al-khobar ibtidai, yaitu untuk orang-orang yang belum mengetahui, dan al-qashar artinya khusus bagi Bani Israel, tujuannya sebagai ibrah bagi kita semua. Ayat selanjutnya, qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Nah, di sini itu makna balaghahnya sebagai kalam al-insai, yaitu kata perintah di dalam ayat ini memberikan makna dan fungsi sebagai teguran agar mereka sadar dan menyesali dirinya akan pernyataan yang dibuat. Sedangkan kalimat in kuntum shadiqin adalah kalimat mengejek. Al-insai ini memiliki makna sebagai kata perintah. Jadi makna balaghahnya di sini itu menunjukkan kata perintah kepada seseorang. Selanjutnya pada ayat famanit taro 'alallahi kadiba, yaitu makna balaghahnya sebagai al-khobar ibtidai untuk orang-orang yang belum mengetahui dan tujuannya menjelekkan pembohong. Lanjut pada ayat kul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Nah, di sini itu memiliki makna balaghah al-insai, yaitu kata perintah di dalam ayat ini bermakna Nabi Muhammad itu agar menyuruh orang yang belum mengetahui untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Lanjut pada ayat sebelumnya yaitu faulaika humud dzalimun. Nah, di sini itu mengandung makna balaghah lil ihtisasi, yaitu kalam yang memiliki sebagai penegas dan pembantahan. Maksudnya itu di sini itu mengandung kata makna balaghah sebagai peringatan khusus bagi para pembohong dan menggunakan isim isyarah ulaika itu tadi sebagai isyarat menjelekkan tingkah laku mereka. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.